Baik, shalom. Kita akan mendengar firman Tuhan saat ini, dan tema kita adalah Yesus Kristus pengharapan kita. Yesus pengharapan kita. Nah, saya mau kita membaca dari ayat yang sangat terkenal, Yesaya 9 ayat yang kelima. Mari sama-sama baca. Yesaya 9 ayat 5. 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat ayat ini, dan ayat ini seringkali dikutip di dalam konteks Natal, dan saya percaya bahwa memang itu adalah sebuah pengutipan yang tepat. Nah, hanya saja saudara-saudara, ada orang yang keberatan karena kalau lihat ayat itu dia bilang sebab seorang anak telah lahir. Kalau ini dinubuatkan di dalam kitab Yesaya, dan Yesaya hidup kira-kira 750 tahun sebelum Yesus, maka mestinya Yesaya bilang sebab seorang anak akan lahir, bukan telah lahir. Seorang putra akan diberikan, bukan telah diberikan. Karena itu adanya penggunaan bentuk past, bentuk lampau ini, yaitu anak itu telah lahir, telah diberikan. Maka ada orang yang menganggap bahwa ini bukan bicara soal Yesus, tapi orang yang sudah lahir pada zaman Nabi Yesaya. Ya. Nah, hanya saja kalau kita mau anggap demikian, ada orang yang sudah lahir di zaman Nabi Yesaya karena dia telah lahir atau telah diberikan. Problemnya orang mana yang bisa memenuhi persyaratan di bawah? Namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Ada manusia yang layak disebut penasihat ajaib? Sebenarnya bukan penasihat ajaib ya. Harusnya namanya ajaib, penasihat, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Jadi mestinya 5. Tapi memang Alkitab Indonesia menerjemahkannya menjadi penasihat ajaib. Saudara lihat Alkitab bahasa Inggris namanya wonderful. Ajaib itu sendiri. Dan penasihatnya itu sendiri. Nah, kalau itu adalah orang yang hidup pada zaman Nabi Yesaya, lalu bagaimana bisa seorang lahir pada zaman Yesaya bisa disebut ajaib, bisa disebut penasihat, bisa disebut Allah yang perkasa, El Gibor, bisa disebut Bapa yang kekal. Terjemahan yang lebih tepat adalah Sang Bapa dari kekekalan dan Prince of Peace, Raja damai, Pangeran damai. Mestinya begitu. Nah, itu jadi kesulitan. Dan saudara-saudara, sebenarnya menurut saya kalimat terakhir dari ayat ini memang hanya cocok untuk Yesus saja. Tapi kalau demikian, mengapa dikatakan bentuk pas, yaitu bahwa seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan? Nah, saya biasa menjelaskan ini bahwa ini terkait dengan budaya orang Ibrani, yaitu apabila mereka mengucapkan sesuatu yang belum terjadi, tapi sesuatu itu akan terjadi, pasti terjadi, tidak mungkin tidak terjadi, mustahil tidak terjadi, dianggap sudah terjadi. Dan itu sebenarnya bisa ditunjukkan dalam banyak ayat di mana mereka mempunyai pola pikir yang demikian. Kemungkinan kedua, karena ini adalah sesuatu yang dilihat oleh Nabi Yesaya, maka memang dalam penglihatan Nabi Yesaya, anak itu memang sudah lahir. Karena itulah dikatakan telah lahir, atau seorang putra telah diberikan. Hanya saja saudara, saya kira ada banyak orang mengutip ayat ini, tetapi tidak mengerti latar belakang mengapa ayat ini bisa muncul. Apalagi saudara perhatikan, kalau saudara baca satu ayat, tiba-tiba ayatnya mulai karena itu. Saya tidak bisa jalan-jalan tengah jalan, tiba-tiba ketemu Pak Ketut, karena itu. Kan mesti ada sesuatu dulu. Sesuatu pembicaraan baru tiba-tiba bisa karena itu, atau oleh karena itu, atau sebab. Maka ini pasti ada sesuatu di balik Yesaya 9 ayat 5 atau sebelumnya, sehingga baru sambungannya sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Nah, apa yang ada di balik semua ini?
Nah, ini yang saya mau jelaskan pada kita hari ini di bawah tema Yesus Kristus pengharapan kita. Dan saya mau bagi ini menjadi 2 poin penting. Yang pertama adalah bahwa dunia sebenarnya berada dalam keadaan yang tidak berpengharapan. Dunia berada dalam keadaan tidak berpengharapan. Nah, kalau tadi ayat yang kita baca di Yesaya 9, kita mesti tahu konteksnya dengan geser ke belakang. Ya. Salah satu cara menafsir Alkitab dengan baik itu adalah memperhatikan konteksnya. Karena ayat-ayat itu tidak berdiri sendiri. Di dalam Alkitab asli itu tidak ada pasal, tidak ada ayat. Itu ditambahkan oleh lembaga Alkitab untuk memudahkan kita baca. Ada ayatnya. Kalau tidak ada ayatnya, pendeta bilang, mari kita buka kitab Mazmur. Pendeta sudah selesai khotbah, kita juga belum ketemu Mazmur berapa kan? Maka dipasang pasal ayat. Tapi kendalanya begitu ada pasal, ada ayat, orang selalu berpikir hanya pasal itu, hanya ayat itu, lupa lihat ke belakang. Nah, maka ini bagian ini harus dimengerti dari satu pasal sebelumnya, yaitu di dalam pasal 8 kitab Yesaya. Nah, sebelum jelaskan ini, saya kasih gambaran kita supaya kita paham dulu ya. Setelah kan habis Musa sambung Yosua. Habis Yosua sambung hakim-hakim, pemerintahan atas Israel ya. Musa, Yosua, hakim-hakim. Setelah itu salah satunya adalah Samuel. Setelah Samuel masuk zaman kerajaan. Zaman kerajaan makanya Saul jadi raja pertama. Setelah Saul jadi raja pertama masuk Daud. Setelah Daud masuk Salomo. Maka setelah Salomo mati, kerajaan Israel pecah bagi 2. Yang satu disebut kerajaan utara, pakai nama Israel tetap, ibu kotanya Samaria. Yang itu ada 10 suku Israel di sana. Lalu yang 2 suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin, mereka menamakan diri kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda. Dari Yehuda ini nanti turun Yahudi. Nah, ibu kotanya di mana? Ibu kotanya di Yerusalem. Maka sekarang sudah ada 2 kerajaan, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Israel itu turun dengan raja-rajanya, begitu juga Yehuda dengan raja-rajanya, sudah menjadi 2 bangsa yang terpisah. Nah, sementara 2 bangsa itu berjalan, di dunia itu muncul kerajaan-kerajaan adikuasa yang hebat sekali. Nah, yang pertama itu adalah kerajaan Asyur, yang mencapai puncaknya pada zaman Tiglat-Pileser III, yaitu rajanya, nanti ada Raja Sanherib, ada Raja Sargon, itu adalah raja-rajanya kerajaan Asyur. Itu kira-kira Iran sekarang. Nanti setelah Asyur itu melemah, baru muncul sebuah negara adikuasa lain, yaitu Babilonia, yaitu Irak sekarang. Jadi sementara bangsa Israel dan Yehuda itu hidup, juga Yehuda atau Asyur dan Babilonia itu juga sedang berkuasa. Nah, waktu kerajaan Israel dan Yehuda ini hidup bersama, salah satu kelemahan dari 2 bangsa ini adalah penyembahan berhala. Mereka selalu saja, makanya Tuhan larang mereka itu berkaitan dengan bangsa lain. Karena kalau orang Yehuda, orang Israel berhubungan dengan bangsa A, pasti dewanya bangsa A mereka sembah juga. Berhubungan dengan bangsa B, dewa bangsa B disembah juga. Makanya Tuhan larang mereka supaya mereka berhubungan dengan bangsa yang lain, atau kawin-mawin dengan bangsa lain, karena nanti mereka jatuh pada penyembahan berhala. Tapi mereka tetap saja jatuh dalam penyembahan berhala. Pada akhirnya 2 bangsa ini sama-sama dihukum dan dihancurkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, konteks dari Yesaya pasal 9, kalau kita mundur ke Yesaya pasal 8, ini terkait dengan bangsa Yehuda. Nah, bangsa Yehuda ini, mereka mau diserang oleh Asyur. Mereka mau diserang oleh Asyur. Ini dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Sekarang lihat Yesaya pasal 8. Maka kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap melampaui segenap
salurannya dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya dikembangkan akan menutupi seantero negerimu, ya Immanuel. Jadi maksudnya Raja Asyur itu dari sungai Efrat sana, itu seperti sungai Efrat lagi banjir besar menghantam bangsa Yehuda sampai ditutupi semuanya dengan air. Itu adalah nubuatan bagaimana kerajaan Asyur akan menghancurkan dan melibas baik Israel maupun Yehuda. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan orang Asyur menyerang Yehuda? Apa alasannya? Di ayat 6 dan 8. Yesaya pasal 8. Oleh karena bangsa ini telah menolak air Siloah yang mengalir lamban. Jadi salah mereka apa? Menolak air Siloah yang mengalir lamban. Itu salahnya. Apa itu? Nanti sebentar saya jelaskan. Itu salah pertama itu. Menolak air Siloah yang mengalir lamban. Yang kedua adalah dan telah tawar hati terhadap Resin dan anak Remalia. Karena salahnya itu, maka sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air meluap melampaui segenap salurannya, mengalir melampaui segenap tebingnya, serta menerobos masuk Yehuda. Jadi itu berarti Tuhan pakai bangsa Asyur untuk menyerang Yehuda karena dua kesalahan. Pertama apa? Menolak air Siloah. Kedua, tawar hati terhadap Resin dan anak Remalia. Tapi masalahnya di sini gini, bagian itu terjemahan Alkitab Indonesia, terjemahan baru ini agak bisa membuat kita salah paham. Apa maksudnya tawar hati terhadap Resin dan Remalia, anak Remalia? Nah, saya kasih terjemahan Indonesia sehari-hari supaya kita lebih paham. Alkitab Indonesia sehari-hari bilang begini, bangsa ini menolak air yang tenang dari anak sungai Siloah. Itu dosa pertama. Dosa kedua, senang dengan Raja Resin dan Raja Pekah. Tadi dibilang anak Remalia karena Pekah ini anaknya Remalia. Di dalam MILT dibilang, sebab umat ini telah menolak air Siloah yang mengalir lembut dan bersukaria dalam Resin dan anak Remalia. Itu apa, Pak? Begini. Jadi saudara-saudara, tadi saya jelaskan soal Israel, Yehuda. Ini dua Israel kan dua bersaudara nih, yang tadi pecah. Tapi duanya tidak selalu akur. Kadang-kadang Israel ini menyerang Yehuda. Nah, pada saat itu bangsa Israel yang kerajaan utara, itu mau menyerang Yehuda yang dipimpin oleh Ahaz. Nah, siapa raja Israel yang mau menyerang Yehuda? Itu adalah Raja Pekah, anak dari Remalia. Maka Pekah atau anak Remalia ini adalah raja Israel. Dia bersekutu dengan temannya Raja Aram yang namanya Resin. Maka ada dua kerajaan sekarang, yaitu Israel dan Resin mau serang Yehuda. Pada waktu mereka mau serang Yehuda, kesalahan Yehuda itu dua. Yang pertama tadi apa? Menolak air Siloah yang mengalir lamban. Air Siloah itu apa? Air Siloah itu adalah anak sungai yang mengalir dari sebuah mata air besar itu di sebelah timurnya Yerusalem. Maka ini kan perbandingannya sungai. Raja Asyur dibilang dari sungai Efrat. Tapi di dalam Yerusalem sendiri itu ada mata air Siloah. Tapi mata air Siloahnya itu tidak terlalu besar, mengalirnya lamban. Dan dikatakan bahwa mereka bangsa ini menolak air Siloah yang mengalir lamban.
Itu bahasa kiasan. Kiasan dari apa? Kiasan yang menggambarkan bahwa mereka melihat Asyur begitu besar sungai Efrat, tapi mereka menilai diri mereka sendiri begitu remeh, seperti kita nih hanya air Siloah yang mengalir dengan lamban. Dengan kata lain, mereka merasa sebagai bangsa Yehuda mereka rendah. Sebagai bangsa Yehuda mereka begitu hina. Mereka tidak puas dengan kondisi bangsanya, kondisi kerajaannya, dan mereka menolak para pemimpin, raja-raja, nabi-nabi yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Mereka anggap remeh bangsa mereka. Itu sama dengan kira-kira orang Indonesia tapi tidak ada jiwa nasionalismenya. Tinggal di Indonesia, lahir di Indonesia, hidup di Indonesia, tapi lebih suka bangsa lain daripada Indonesia. Nah, itu salah mereka itu. Yang kedua, salah mereka kedua adalah, tadi sudah saya jelaskan, mereka senang dengan Raja Resin dan Raja Pekah. Mereka bersukaria dalam Resin dan Pekah anak Remalia. Nah, maksudnya ini rakyat ini, sekarang coba lihat, Pekah dan Resin mau serang mereka. Bukannya mereka punya jiwa nasionalisme untuk lawan itu, Resin dan Pekah. Bukannya itu, rakyat malah pro sama Resin dan Pekah. Lebih senang dipimpin oleh, ditaklukkan oleh Resin dan Pekah. Berarti dengan kata lain, sudah anggap bangsa mereka hina, sekarang lebih pro musuh daripada bangsa sendiri. Itu sama seperti Indonesia mau diserang oleh Filipina dan Malaysia. Tapi kita bukannya berjuang untuk Indonesia, malah kita dukung Malaysia dan Filipina. Mudah-mudahan mereka menang, supaya mereka berkuasa atas kita. Mungkin hidup kita menjadi lebih baik daripada di Indonesia. Kira-kira begitu. Dengan kata lain, dosa mereka ini dua. Anggap remeh, anggap diri, anggap bangsa Yehuda hina. Padahal ada Allah di tengah-tengah mereka. Di sisi yang lain, mereka lebih pro musuh daripada bangsa sendiri. Nah, gara-gara dosa mereka ini, Tuhan lalu menghukum mereka dengan membiarkan sungai Efrat meluap. Yaitu bangsa Asyur menghajar mereka. Dan akhirnya kita bisa melihat bahwa di dalam sejarah bangsa Yehuda itu kira-kira abad 8 sebelum Masehi itu diserbu oleh kerajaan Asyur di bawah Tiglat-Pileser III, dan mereka dicerai-beraikan. Saudara perhatikan ya, salah satu trik dari bangsa Asyur di dalam menaklukkan bangsa lain itu adalah tidak seperti Belanda. Kalau Belanda jajah kita, dia dari Belanda, dia datang tinggal di kita, jajah kita di tanah kita, di negara kita. Tapi kalau Asyur gayanya bukan begitu. Asyur kalau menaklukkan bangsa A, dia taklukkan bangsa A, setelah itu dia ambil orang bangsa A, dia buang ke bangsa B, dia buang ke bangsa C, dia buang ke bangsa D. Nanti dia taklukkan bangsa B, dia buang separuh ke A, buang separuh ke C, separuh ke D. Taklukkan C, buang ke A, buang ke B, buang ke D. Maka dia serak-serakan seluruh rakyat jajahan. Maka hal yang sama dia buat kepada bangsa Yehuda. Sehingga ada banyak orang Yehuda yang bangsa Yehuda yang sudah ditaklukkan lalu diserahkan kemana-mana. Maka pada saat seperti itulah orang Yehuda hidupnya sengsara dan tidak ada pengharapan. Di mana kita tahu? Mulai ayat 21. Perhatikan pasal 8 ayat 21. Mereka akan lalu lalang di negeri itu. Ini kan nubuat Yesaya tentang orang Yehuda. Mereka akan lalu lalang di negeri itu melarat dan lapar. Apabila mereka lapar, mereka akan gusar, akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang menghimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Tapi tidak, jadi saudara perhatikan ya, kata-kata yang saya garis bawah itu semua jelek semua, tidak ada harapan. Lalu lalang, melarat, lapar, gusar, mengutuk rajanya dan Allahnya, menengadah ke langit, melihat ke bumi, kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang menghimpit, dibuang ke dalam kabut. Lalu mulai pasal 8 ayat 23, ada kesuraman, terhimpit. Pasal 9 ayat yang ke-1, berjalan dalam kegelapan, negeri kekelaman. Pasal 9 ayat 3, kut yang menekannya, gandar yang di atas bahunya, serta
tongkat si penindas. Ini semua jelek. Itu artinya Yehuda akan mengalami nasib yang begitu buruk, dan semua buruk. Tidak ada harapan bagi mereka untuk bisa lolos dari hukuman Tuhan. Kalau kita jelaskan kata itu satu persatu, kita bisa menjelaskannya secara detail. Tapi tidak cukup waktu menjelaskan semua itu. Tapi yang pasti, begitu mereka berdosa karena mereka menganggap remeh bangsa mereka dan pro lawan mereka, maka Tuhan anggap itu dosa. Dan Tuhan menghukum mereka menggunakan Asyur. Di dalam hukuman oleh Asyur itu, mereka semua tidak ada pengharapan untuk lolos. Maka bangsa Yehuda waktu itu memang tidak ada pengharapan. Nah, maka saudara-saudara, kalau kita bawa kepada hidup kita, ingat, yang menyebabkan Tuhan menghukum mereka apa? Dosa. Dan hal yang sama terjadi ketika mengapa Tuhan akan menghukum seluruh dunia ini? Karena seluruh dunia sedang berdosa. Intinya apa? Bagi orang yang berdosa, dia tidak punya pengharapan untuk lolos dari hukuman Tuhan Allah. Tidak bisa. Maka siapapun yang berdosa pasti dihukum. Kenapa? Tuhan itu Tuhan yang adil. Di dunia ini banyak tidak adilnya. Orang yang bersalah tidak dihukum, yang tidak bersalah bisa dihukum. Saya nggak tahu itu ceritanya Jessica sama Mirna tuh bagaimana tuh ceritanya nanti. Tapi yang kalau Jessica tidak salah, seandainya, kasihan banget ya. Tidak salah tapi menderita bertahun-tahun lamanya dalam penjara. Kalau itu terjadi, itu ketidakadilan. Di dunia banyak tidak adilnya. Yang bersalah tidak dihukum, yang tidak bersalah malah dihukum. Tapi Tuhan Allah itu tidak mungkin tidak adil. Dia adil. Maka yang bersalah pasti dihukum. Siapa yang layak dihukum? Kalau orang punya dosa minimal 1. Jadi tidak perlu tunggu dosa banyak baru dihukum. 1 dosa itu sudah layak masuk neraka. Karena firman Tuhan bilang, upah dosa ialah, bukan upah dosa-dosa, bukan jamak, tunggal. Upah dosa, 1 dosa itu sudah harus dihukum oleh Allah. Allah itu panjang sabar, besar kasih setianya, tapi dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang bersalah. Nah, apakah di hadapan hukuman Allah ini ada harapan bagi manusia untuk bisa lepas dari hukuman Allah? Tidak ada. Saya selalu mengatakan, di mana-mana saya mengajarkan bahwa tidak ada cara melepaskan. Manusia di dunia ini mencoba melepaskan diri dari hukuman Allah minimal dengan 2 cara. Pertama, dengan berbuat baik. Mereka pikir dengan berbuat baik mereka bisa lolos dari hukuman Allah. Dengan beramal saleh, dengan hidup sebaik mungkin mereka bisa lolos dari hukuman Allah. Tapi tidak bisa. Mengapa? Karena syarat dihukum Allah adalah dosa 1. Jadi 1000 kali dia punya kebaikan, tapi asal dia punya 1 dosa, dia tetap harus dihukum. Maka tidak mungkin ada orang bisa lolos dari hukuman Allah dengan mengandalkan perbuatan baik. Apalagi kitab suci berkata, dari sudut pandang atau dari perspektif Allah, tidak ada manusia yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Roma pasal 3 ayat yang ke-12. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Slide-nya ikut terus lah. Jangan terlambat. Terus. Ya. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Maka itu berarti tidak ada satu orang pun berbuat baik. Kalau tidak ada satu orang pun berbuat baik, berarti kebaikan itu 0. Bukan cuma itu saudara. Kenapa bisa begitu? Karena menurut Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Dan di dalam kitab suci, iman dibicarakan di sini, iman kepada Kristus. Maka tanpa iman kepada Kristus tidak mungkin orang berkenan kepada Allah.
Semua orang berdosa musuh Allah. Tidak mungkin berkenan. Lalu di dalam Roma 14 ayat 23, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Tidak berdasarkan iman adalah dosa. Apapun yang saudara lakukan, kalau itu tidak didasarkan pada iman, itu jadi dosa. Pergi ke gereja baik? Baik. Ada begitu Tuhan lihat pergi ke gereja baik? Baik mestinya. Tapi Tuhan lihat ada iman? Nggak ada. Dia datang gereja ini bukan karena iman, hanya karena antar cewek. Maka segala sesuatu datang kebaktian tidak berdasarkan iman adalah dosa. Lihat tetangga sakit, bawa ke rumah sakit, baik? Baik. Tapi Tuhan lihat, apa yang membuat dia bawa? Apakah ada iman? Tidak ada iman. Maka segala sesuatu tidak berdasarkan iman adalah dosa. Pelayanan sekalipun tidak berdasarkan iman adalah dosa. Maka saudara bayangkan bahwa berbuat jahat sudah dosa. Lalu berbuat baik tapi tidak ada iman, itu jadi dosa. Lah kalau saya buat baik jadi dosa, mending jahat sekali. Ya, kalau saya tolong orang jadi dosa, mending nggak usah tolong lah. Tapi kalau nggak usah tolong, ada Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tapi dia tidak melakukannya, dia berdosa. Maka di sini bayangkan, buat jahat dosa, buat baik dosa, tidak buat baik juga dosa. Kalau semua dosa, terus baiknya berapa? 0. Kalau baiknya 0, lalu bagaimana kamu bisa mengandalkan yang 0 itu untuk lolos dari murka Allah? Dalam salah satu perdebatan dulu dengan Insan Moko Ginta, dia bilang, kami umat Islam nanti waktu mati ditimbang. Kalau baik lebih banyak masuk surga, kalau jahat lebih banyak masuk neraka. Lalu saya tanya, kalau sama berat? Dan sebenarnya tidak ada orang bisa sama berat. Kalau orang jujur dengan diri sendiri, dia akan sadar bahwa dosanya lebih banyak. Kalau dia masih merasa baiknya lebih banyak, mungkin dia tidak mengerti apa itu dosa. Karena dosa bukan hanya soal perbuatan. Dosa bahkan di dalam pikiran, di dalam perasaan, di dalam motivasi, itu bisa dosa. Karena orang bisa berbuat baik dengan motivasi yang jelek. Ya, orang bisa melayani dengan motivasi jelek. Bahkan pendeta berkhotbah pun bisa motivasinya jelek. Kenapa? Supaya dapat bayaran banyak. Makanya sekarang muncul pekerjaan jadi calo pengkhotbah. Ada orang-orang yang punya relasi dengan gereja banyak. Caranya dia cuma nawar-nawar pendeta ke gereja-gereja, tapi ada perjanjian 70-30. Kalau dapat 1 juta, dia sebagai calo dapat 300, pendetanya 700. Saking ada pendeta yang ingin dicaloin, dia bilang, kalau saya 50-50. Maka bahkan dalam kegiatan yang paling baik, paling mulia, memberitakan firman, orang bisa motivasi salah. Nah kalau semua perbuatan, perkataan, pikiran, rasa di hati, motivasi, semua dihitung, mustahil ada orang yang buat baik lebih banyak dari jahat. Maka kalau jujur ditimbang, pasti jahat lebih banyak, dosa lebih banyak. Lalu ada harapan apa orang bisa selamat dengan berbuat baik? Mustahil. Kedua, orang juga bisa berpikir bahwa dia mungkin bisa lolos dengan berhenti berbuat dosa. Saya orang berdosa akan dihukum. Seandainya saya berhenti berdosa, pasti saya nggak dihukum. Saya mencuri, saya pasti dihukum oleh Tuhan. Kalau saya berhenti mencuri, pasti Tuhan tidak jadi hukum saya. Saya pemabok, saya pasti dihukum Tuhan. Tapi kalau saya berhenti mabok, Tuhan pasti tidak hukum saya. Tidak begitu. Karena salah satu konsep dosa di dalam Alkitab, dosa adalah hutang di hadapan Allah. Opelema, kesalahan. Ampunilah kami akan kesalahan, opelema kami. Ampunilah kami akan hutang kami, seperti kami juga mengampuni orang yang berhutang kepada kami. Dari bahasa asli begitu. Berarti dosa itu hutang. Dan kita semua tahu, hutang tidak bisa diselesaikan dengan berhenti hutang. Ya.
Saya berhutang kepada Ibu Yuni 100 juta. Oke, minggu berikut lagi 100 lagi, 200, minggu berikut 300, marah-marahlah. Ini sudah 500 juta. Saya bilang jangan marah-marah. Saya janji dah, mulai sekarang saya bertobat, tidak utang lagi. Selesai masalah. Begitu? No. Utang tidak bisa selesai dengan berhenti utang. Utang harus bayar. Nanti berhenti utang nomor 2. Nomor 1 bayar utang dulu. Ya. Berhenti berdosa itu nomor 2. Nomor 1 bayar dulu dosamu. Hutang dosamu. Bayar pakai apa? Pakai nyawa. Karena upah dosa ialah maut. Nah kalau bayar pakai nyawa terus mati. Nah terus apa artinya? Maka ada pendosa, dia pasti dihukum oleh Allah. Dia berhenti berdosa, dia tetap dihukum oleh Allah. Dan tidak ada orang bisa membayar seluruh hutang dosa. Kalau dia berbuat baik, tidak bisa menutupi dosanya dan hukuman dari Allah. Berhenti berdosa juga tidak bisa. Lalu apa yang bisa diandalkan supaya bebas dari hukuman? Tidak ada. Maka sebenarnya seluruh dunia sedang tanpa pengharapan. Orang biar beragama sebenarnya tanpa pengharapan untuk diselamatkan. Dunia tanpa pengharapan. Lalu bagaimana selanjutnya? Yang kedua, ada pengharapan ketika Natal terjadi. Kristus datang. Tadi waktu kita baca ayat-ayat yang Yesaya 8 itu jelek-jelek semua ya. Tidak ada pengharapan. Tapi sekarang mari kita lihat lagi. Yesaya pasal 8 mulai ayat 23. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman. Wah, mulai bagus ya. Tidak selamanya akan ada kesuraman. Terus, saudara lihat kata-kata yang saya garis bawahi saja. Dia akan memuliakan jalan ke laut. Ini ada kaitannya dengan Galilea ya, dalam Matius pasal 4. Pokoknya ada kata-kata dia akan memuliakan. Lalu di pasal 9 ayat 1, telah melihat terang yang besar. Mulai ada harapan. Ujungnya ayat 1, terang telah bersinar. Wow, ada harapan. Ayat 2, banyak sorak-sorai. Ada harapan. Berikutnya, sukacita yang besar. Berikutnya, telah bersukacita. Berikutnya, bersorak-sorai. Lalu ayat 3, kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan. Beritanya buruk apa baik? Baik ya. Yang pertama tadi berita buruk. Yang sekarang kok baik? Nah, lihat konteksnya perang. Aram dan Israel mau perang melawan Yehuda. Tapi karena dosa Yehuda, Asyur datang. Jadi ini rangkaian perang. Orang perang itu pasti perlu tentara, perlu pasukan, perlu peralatan perang. Tapi sekarang saudara lihat ayat 4. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Maksudnya tidak dipakai perang lagi. Sepatu tentara yang berderap-derap, jubah yang berlumuran darah di dalam perang itu sekarang tidak dipakai perang lagi, sudah pakai umpan api. Artinya apa? Artinya waktu mereka mau masak itu sudah dipakai kayak kayu bakar saja. Itu berarti bahwa perang sudah berhenti dan sekarang masuk zaman damai. Maka setelah rentetan hal yang baik ditutup dengan sebuah zaman damai di mana perang tidak ada lagi. Sukacita sudah datang, sorak-sorak sudah datang ya. Banyak orang yang telah bersukacita, sekarang terang telah bersinar, sekarang telah terbit terang, ada harapan. Nah, kalau begitu saudara, tadi jelek semua, tanpa harapan, tiba-tiba berubah jadi harapan dan damai. Penyebabnya apa sih? Ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra diberikan bagi kita. Berarti
keadaan berubah dari tidak berpengharapan menjadi pengharapan itu penyebabnya satu, yaitu anak ini lahir. Itu konteksnya. Bagaimana kalau anak ini tidak lahir? Terus jelek, tidak ada harapan. Tapi begitu anak ini lahir, ada harapan. Kenapa? Bukankah anak ini ajaib? Bukankah anak ini penasehat? Bukankah anak ini Allah yang perkasa? Bukankah anak ini sang Bapa dari kekekalan? Dan bukankah anak ini Pangeran Damai, Raja Damai? Wow, kualifikasi yang dimiliki anak ini memungkinkan dia mengubah keadaan yang tak berpengharapan itu menjadi berpengharapan. Maka sebenarnya titik balik dari sejarah dunia yang tidak berpengharapan itu pada anak ini. Maka kita boleh berkata Yesus Kristus itu memang adalah harapan dunia. Yesus itulah pengharapan kita. Maka ayat itu sebenarnya menjadi satu nubuatan tentang kedatangan Mesias atau Kristus, di mana dia akhirnya menjadi pengharapan bagi dunia ini. Natal terjadi 2000 tahun yang lalu. Kita bersuka cita dan harus bersuka cita. Tadi WR bilang kita harus rayakan. Kenapa? Ya karena itu momen ada harapan. Kita menyanyi-menyanyi dari ada kata-kata penebus keluar. Ada kata-kata juru selamat keluar. Maka memang anak yang dilahirkan itu juga juru selamat. Dia penebus. Maka begitu dia menebus, dia jadi juru selamat. Dia Raja Damai. Pengharapan itu datang. Ya, maka banyak ayat kitab suci bicara Yesus itu pengharapan. Roma 15 ayat 12. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit. Itu Yesus. Dan dia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa menaruh harapan. Kepada Yesus bangsa-bangsa menaruh harapan. 1 Timotius 1 ayat 1. Dari Paulus Rasul Yesus menurut perintah Allah juru selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Di dalam Alkitab bahasa Inggris kata dasar ini tidak ada. King James dia hanya mengatakan Jesus Christ which is our hope. Yesus Kristus yang adalah pengharapan kita. Lalu Kolose 1 ayat yang ke-7. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan Allah. Saudara, 3 ayat ini berkata bahwa Kristus adalah pengharapan. Bukan Kristus membawa pengharapan. Kalau saya membawa HP, kamu bisa menerima HP-nya, tapi tidak menerima saya. Hanya HP saja diterima. Kalau saya membawa kue, kamu bisa terima kuenya, tapi tidak terima saya. Tapi kalau saya adalah kue, kamu tidak terima saya sama dengan tidak terima kue. Kamu terima saya sama dengan terima kue. Kalau Yesus hanya membawa pengharapan, kamu bisa terima pengharapan tanpa menerima Yesus. Tapi kalau Yesus itu pengharapan, kamu tidak bisa punya pengharapan kalau menolak dia. Maka sesungguhnya di dalam Kristuslah pengharapan. Tadi saya bilang dosa membuat tidak ada harapan untuk lolos dari hukuman Allah. Tapi Kristus, dalam Kristus ada harapan. Kenapa? Karena dialah penebus. Konsep penebusan semacam ini memang ada di dalam beberapa agama berupa bayang-bayang saja. Di dalam agama Yahudi seperti bayang-bayang korban-korban binatang. Di dalam agama-agama yang lain yang ada sistem korban darah, semuanya hanya bayangan-bayangan. Tapi korban seorang manusia sempurna tanpa dosa itu hanya ada di dalam kekristenan. Karena itu dalam Kristus ada pengharapan. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati di atas Golgota. Natal terjadi supaya ada Jumat Agung.
Karena dia datang memang untuk mati, menanggung hukuman dosa kita. Karena dia sudah menanggung hukuman dosa kita, maka sekarang ada pengharapan. Maka dalam Kristus ada pengharapan. Sekarang yang ketiga, kalau begitu, sebelumnya tidak ada harapan. Sekarang ada harapan dalam Kristus, dalam anak yang diberikan itu. Bagaimana seharusnya? Pertama, sadarilah bahwa saudara adalah orang berdosa yang membutuhkan Kristus sebagai juru selamat atau penebus dosa. Kalau orang tidak sadar dia sakit, dia tidak butuh dokter. Kalau orang tidak sadar dia bodoh, dia tidak butuh guru. Kalau orang tidak sadar bahwa dia sedih, dia tidak butuh penghibur. Makanya Tuhan Yesus bilang dalam Matius 9 ayat 12, Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Maka kalau orang merasa tidak berdosa, dia tidak butuh juru selamat. Kalau orang merasa bahwa kebaikannya begitu banyak dan dia bisa lolos dengan perbuatan baiknya, dia tidak butuh juru selamat. Makanya ada orang komentar bilang, kenapa sih Kristen pakai andalkan juru selamat? Kalau kami di Islam, kami yang berbuat dosa, kami yang tanggung. Jadi kalau saya berdosa, biarpun masuk neraka, saya akan terima hukuman dengan lapang dada. Lalu saya bilang, iya nanti sampai dadamu bolong. Kenapa? Kau kira gampang murka Allah? Saudara tahu kenapa Yesus berdoa di Getsemani sampai keluar keringat? Itu secara medis, itu bisa dijelaskan. Pecahnya kapiler-kapiler di dalam tekanan yang begitu besar, itu bisa membawa darah ke permukaan kulit. Apalagi setelah itu nanti dia dicambuk di kemudian hari, itu sudah rapuh semuanya. Bisa keluar semacam itu dalam tekanan yang besar. Pertanyaannya, apakah Yesus takut mati? Bukankah dia sudah tahu bahwa dia datang ke dalam dunia ini untuk mati, untuk menyerahkan nyawanya, menjadi tebusan? Kenapa waktu mau mati takut? John Calvin bilang, Yesus sebenarnya bukan takut mati, tapi takut apa? Karena waktu di Getsemani malam itu, waktu dia berdoa, dia sudah melihat bahwa beberapa jam lagi tsunami murka Allah sedang datang dan menghantam dia. Karena dia akan menjadi penanggung dosa seluruh dunia. Kalau dosa seluruh dunia ditanggungkan pada satu orang, bukankah murka Allah itu seperti tsunami yang akan menghantam dia? Maka Spurgeon berkata, Yesus saja gentar terhadap murka Allah. Apalagi kau, siapakah kau yang merasa saya terima dengan lapang dada? Orang-orang begitu tidak ngerti murka Allah. Jonathan Edwards pernah membuat khotbah yang menggemparkan di dalam salah satu khotbahnya yang terkenal, Sinner in the Hand of an Angry God. Orang berdosa di tangan Allah yang maha murka. Begitu Jonathan Edwards selesai khotbah, dia angkat muka, tidak ada orang di atas kursi lagi. Semua jemaat sudah merayap, menangis, ada yang pegang pelok tiang-tiang gereja, seolah-olah mereka terlempar ke neraka. Memangnya apa yang dikhotbahkan Jonathan Edwards? Dia bilang, kalau sampai kamu masuk neraka 1 tahun, 2 tahun, kamu menjalani hidupmu di neraka 10 tahun, 100 tahun, 1 abad sudah di neraka. Setelah 1 abad di neraka, kamu balik kembali dan lihat ke titik di mana waktu kamu masuk neraka. Begitu kau balik ke sana, ternyata baru 1 titik. Sudah 1 abad, baru 1 titik. Dan begitu kamu menoleh ke sana ke tahun-tahun yang akan kamu jalani, ternyata itu garis tidak berujung. Dan di sana kamu benar-benar putus asa, tanpa keringanan dan tanpa akhir. Betapa hebatnya murka Allah. Siapa yang tidak gentar? Makanya kalau ada orang merasa diri cukup suci, dia orang tidak tahu diri. Maka yang paling pertama itu sadar kita orang berdosa yang perlu juru selamat. Seorang mengatakan begini, ada lebih banyak harapan untuk orang berdosa yang sadar akan dosa sendiri daripada orang kudus atau suci yang menipu diri sendiri. Bukan berarti ada orang suci, tapi orang suci itu tidak ada, tapi yang rasa diri suci banyak. Orang yang sadar diri orang berdosa ada banyak harapan. Seperti pemungut cukai itu daripada
Orang Farisi yang pukul dada, aku puasa sekian kali, aku tidak seperti orang ini dan seterusnya. Kita entah berapa kali sudah merayakan Natal, tapi harus sadar kita orang berdosa. Kalau kita rasa diri orang berdosa, kita butuh juru selamat. Kalau Natal itu menyediakan juru selamat, maka Natal itu momen yang sangat-sangat penting. Karena itu pemberian pengharapan bagi dunia ini. Kedua, percayalah, terimalah Kristus sebagai juru selamat dan penebus dosa. Tidak cukup hanya sadar diri orang berdosa. Tidak cukup hanya sekedar tahu, sekedar mengerti secara intelektual bahwa Yesus adalah juru selamat. Tidak. Saudara dan saya harus benar-benar percaya kepada Dia, satu-satunya juru selamat dan Tuhan. Tidak ada manfaat merayakan Natal tanpa memiliki Kristus. Karena untuk apa happy-happy waktu Natal, mati masuk neraka? Untuk apa pesta Natal, nanti sengsara yang kekal? Thomas Merton bilang begini, hanya ada sedikit gembala di Bethlehem yang pertama. Lembu dan keledai itu lebih mengerti tentang hari Natal yang pertama daripada para imam besar di Yerusalem. Dan hal itu sama sampai hari ini. Maksudnya apa? Gembala-gembala di Bethlehem, di padang itu, dengan lembu domba mereka mengerti arti Natal daripada imam besar yang hafal ayat. Begitu Herodes tanya di mana Mesias akan dilahirkan, langsung hafal. Di Bethlehem di Yehuda sebab beginilah, langsung kutip Mika 5 ayat 1, lancar sekali. Tapi apakah ada mereka yang pergi menyambut Kristus? Minimal tanya kek? Tidak ada. Maka Merton berkata, gembala-gembala dan kambing domba mungkin lebih mengerti Natal daripada imam-imam. Maka imam-imam itu rohaniwan. Dan itu berarti bahwa orang jadi rohaniwan belum tentu orang sungguh-sungguh percaya Yesus. Karena itulah maka Natal tidak ada artinya kalau kita tidak terima Dia sebagai juru selamat kita. Yang belum terima Yesus sebagai juru selamat harus terima. Yang sudah harus bersyukur tak ada habisnya. Karena apa artinya isi dunia ini kalau kamu kehilangan nyawa? Seorang berkata begini, Natal dimulai di hati Allah dan itu lengkap atau sempurna hanya pada waktu itu mencapai hati manusia. Gemuruhnya, meriahnya Natal tidak ada manfaat kalau itu dimulai di hati Allah yang mengasihi dunia ini, tapi itu tidak mencapai hatimu. Itu tidak ada manfaat. Kalau saudara percaya Kristus, saudara punya pengharapan itu. Dan pengharapan itu bukan hanya sekadar moga-moga, mungkin, insya Allah, kemungkinan besar. Tapi itu pasti. Tapi kalau orang mengabaikan Kristus, tidak punya Kristus, tetap menolak Kristus, tidak punya harapan. Karena orang banyak pikir punya pengharapan, punya Allah, tapi tolak Kristus. Gak bisa. Saya selalu bilang begini, ya, bahwa Yesus itu anak Allah, walaupun tidak dalam pengertian biologis. Tapi Alkitab menyebut Yesus itu anak Allah. Aneh sekali. Coba kalau saudara, orang hargai saudara, tapi tidak hargai anak saudara. Pak Ketut pergi ke rumah saya bawa anak-anaknya. Saya ini menghormati Pak Ketut luar biasa. Tapi sementara itu saya ngobrol dengan Pak Ketut, Ibu Yuni saya hargai. Anak-anaknya naik di sofa dan meja. Lalu saya mulai melihat dengan mata penuh ancaman. Tapi Pak, mari makan. Mari Bapak. Tiba-tiba ini anak-anak. Kurang ajar, biadabin anak-anak. Ibu, mari makan. Saking saya hormat, mari makan. Tapi tiba-tiba itu anak-anak saya pergi satu. Tok! Bocor di sini. Pak, mari makan. Makan Bapak. Habis itu anak saya satu banting satu ke lantai lagi. Apakah saya menghormati dua orang ini? Sedangkan anaknya saya ajar seperti itu. Orang pikir dia bisa menghormati Allah. Padahal Yesus dia olok-olok. Yesusmu itu seperti pakai kolor di tiang jemuran. Rasanya dengar itu tiap hari. Kurang ajar orang-orang ini ya. Tapi mereka menyembah Allah, ya. Mereka mengaku menghormati Allah, ya. Tapi
anak Allah itu dihina dan ditolak sedemikian rupa. Bagi saya, orang tanpa Kristus, tanpa Allah, tanpa pengharapan. Dan bukan kata saya, kata Rasul Paulus. Efesus 2 ayat 12. Bahwa waktu itu, waktu kamu belum percaya, tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah. Maka orang tidak punya Kristus, tidak punya Allah, tidak punya pengharapan. Tapi kalau orang punya Kristus, dia punya Allah dan dia punya pengharapan. Kalau begitu, Kristus adalah harapan dunia. Kristus adalah harapan kita. Natal menjadi istimewa. Kemarin saya khotbah di Jakarta. Satu tema yang menarik bahwa Christmas isn't just a day, but frame of mind. Natal bukan sekedar satu hari, tapi suatu pola pikir yang menyertai kita sampai hari-hari selanjutnya dan sepanjang hidup kita. Ya, Natal bukan hanya sekedar satu hari, tapi Natal hari yang luar biasa. Tanggal 24 Desember nanti saya akan khotbah Natal umum di Kupang. Dan temanya Christmas, a glorious day. Christmas, Natal, satu hari yang mulia. Kenapa Natal adalah hari yang mulia? Nanti baru dengar khotbah saya 24 Desember. Setelah saudara kebaktian sini baru dengar. Ya. Kalau begitu, kita bersuka cita, surga bersuka cita, bumi bersuka cita. Saya senang lagu tadi itu. Bersama malaikat di surga. Tanggal 25 Desember pagi saya akan khotbah Christmas and Angels. Natal dan para malaikat. Ada apa dengan para malaikat? Kok sibuk sekali waktu Natal? Silakan dengarkan khotbah itu nanti. Tapi yang pasti kita bersuka cita. Natal adalah hari di mana dunia mendapatkan pengharapan. Dan pengharapan itu ada karena atau sebab seorang anak telah lahir bagi kita. Seorang putra telah diberikan bagi kita. Selamat Natal, Tuhan memberkati kita. Amin. Saya mau kasih kesempatan saudara sendiri-sendiri bersyukur kepada Tuhan. Kalau saudara belum percaya Yesus, buka hatimu terima Yesus sekarang. Tapi kalau sudah, saudara bersyukur karena saudara punya pengharapan dalam Kristus. Mari masing-masing berdoa. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Ketika dia serahkan anak. Kasih Allah, kasih Allah mau berkorban bagi kami. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Seperti, sekali lagi, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya.
ketika Dia serahkan anak. Kasih Allah mau berkorban. Allah mau berkorban bagi kau dan tak ada kasih, tak ada kasih. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Ambil saat teduh sejenak masing-masing. Kalau saudara ada yang belum pernah sungguh-sungguh buka hati untuk Tuhan Yesus, hari ini undang Tuhan Yesus pengharapan itu masuk dalam hati saudara. Kalau sudah, minta terima kasih karena saudara mendapatkan pengharapan dalam kekekalan di dalam Kristus. Dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sembah, sembah puji Dia, dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sekali lagi, sembah dan puji Dia, sembah dan Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami bersukacita karena kami punya Kristus pengharapan dunia. Amin.